gimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Kak Oki di ibadah sekolah minggu GKI Gerhana ya. Gimana hari ini? Apa kabar sukacita semuanya? Ya, semuanya bersukacita ya, puji Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesehatan dan juga kesempatan kita untuk menjalani hari kita, terutama karena kita bisa diberikan kesempatan untuk sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai nih, Kak Oki mau tebak-tebakan nih. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak hewan yang ada di samping Kak Oki ini hewan apa? Ya, siapa yang bisa jawab? Boleh nanti jawab di WhatsApp grupnya. Untuk kelas kecil, kelas tanggung, sama kelas balita. Sudah tahu? Oke. Sekarang untuk kelas tanggung deh. Berapa jumlah bintang yang ada di samping Kak Oki? Siapa yang cepat? Ayo di WA, di grup. Nah, sebelum kita mulai aktivitas sekolah minggu kita mau minta pertolongan Tuhan, kita mau berdoa. Yuk kita siapkan hati kita yuk, mari kita bersatu dalam doa. Kak Oki akan pimpin doanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami secara online. Kiranya Tuhan boleh berkati acara ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan dengan setia, dan juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita bersukacita karena Tuhan begitu sangat baik karena memberikan kita nafas kehidupan. Nah, siapa di sini adik-adik lihat pagi-pagi udah matahari sudah cerah, bunga-bunga indah sekali. Siapa yang udah lihat di rumah? Wah, itu adalah keindahan dari kasih Tuhan kepada kita. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita berdiri, kita memuji nama Tuhan. Kasih Yesus. Pakai gerakannya ya adik-adik ya. Setinggi apa ya kasih Tuhan ya? Masih tinggi banget. Sedalam apa ya? Wah, dalam banget. Selebar apa ya? Wah, lebar sekali. Wah, kasih Tuhan untuk kita semua. Mari kita sama-sama kembali menyanyikan Panjang dan Lebar. Oke, siap-siap ya kalau nanti ada lagu yang cepat. Oke. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus. Panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus. Tinggi dan dalam, sekali lagi panjang dan lebar.
di sini yang suka membantu mamanya nih, seperti yang ada gambar di samping ini? Wah, angkat tangannya dong. Oke, good. Siapa yang suka berdoa seperti gambar di samping? Wah, keren. Siapa juga di sini yang suka tolong temannya seperti gambar ini? Wah, itu adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Begitulah yang Tuhan inginkan untuk kita semua. Tapi seringkali adik-adik, kita mungkin membuat Tuhan sedih dengan kegiatan kita atau aktivitas kita yang kita lakukan. Mungkin kita tidak nurut mama, kita tidak turut papa, kita ada teman yang ngajak baikan kita nggak mau. Nah, kita mau mohon ampun sama Tuhan, kita mau mengakui dosa kita dan kesalahan kita kepada Tuhan dalam doa mengampuni dosa kita. Yuk kita berdoa yuk adik-adik, kita mau mohon ampun sama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mohon ampun jika kami seringkali membuat Tuhan sedih dan kecewa. Dan tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang punya hati yang peka, yang punya kasih yang besar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat dan anak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, kita mau nyanyi pujian Do Re Mi ya. Tahu kan lagunya adik-adik ya? Ikut ya sama-sama sama kamu ya. mengampuni dosa kita, untuk kita bisa paham firman-Nya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus
Kak Rini, selamat tahun baru loh. Oh iya, Happy New Year Kak Happy New Selvi. Year. Adik-adik juga selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru adik-adik. Ini kita mau ngapain, Kak? Kan kita mau dengerin cerita Kak, mau dengerin firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan ya? Iya betul. Dengar hari ini firman Tuhannya ada cerita trompet-trompetnya gitu loh. Oh trompet, kayak tahun baru dong yang biasa Iya. kita tiup gitu Kak. Tapi tahun ini nggak boleh kan, Kak? Oh iya bener Kak, bahaya. Adik-adik bahaya ya, jangan beli trompet dulu, jangan tiup trompet dulu ya. Iya, soalnya lagi ada pandemi ya kan, Kak? Betul sekali. Jadi ceritanya apa Kak tadi? Ceritanya nanti ada trompetnya, terus ada obornya. Pokoknya seru deh, Kak. Oh seru sekali. Kakak kita berdoa dulu dong. Iya, kalau dengan firman Tuhan kita berdoa dulu ya, Kak. Kita minta bimbingan Roh Kudus ya adik-adik ya. Siap. Kita berdoa silakan Kak Selvi. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih di tahun yang baru ini Engkau telah berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hari ini kami mau duduk yang manis, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati sehingga kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kakak, aku mau siap-siap dulu ya, membawain cerita buat adik-adik. Pasti keren nih ceritanya. Seru Seru, menarik, seru. Adik-adik harus siap ya semuanya ya. Oke? Let's go. Orang Israel hidup di tengah banyak bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini memiliki banyak budaya, agama yang berbeda dari orang Israel. Nah, bukannya berbeda dari bangsa-bangsa itu, orang Israel malah ikut-ikutan, sehingga mereka mengalami banyak masalah. Salah satunya, mereka ditindas oleh bangsa Midian. Ketika orang Israel ditindas oleh bangsa Midian, mereka minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kemudian, bangsa Israel diberikan oleh Tuhan seorang hakim bernama Gideon. Gideon inilah yang kemudian mengajak orang Israel untuk berperang melawan orang Midian. Di suatu hari, ketika orang Israel berkumpul untuk melawan orang Midian, Tuhan melihat bahwa orang Israel yang melawan orang Midian ini terlalu banyak. Kata Tuhan kepada Gideon begini, terlalu banyak rakyat ini yang bersama-sama dengan kamu itu, nanti jangan-jangan kalau mereka menang, mereka akan menyombongkan diri dan bukannya berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Jadi kamu bilang sama bangsa Israel itu, Gideon, siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang. Jadi tidak usah ikut bertempur. Setelah Gideon mengatakan hal itu, pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan jadinya tinggal 10.000. Tapi Tuhan melihat ini juga masih terlalu banyak. Gini deh, suruh rakyat itu minum, dan kemudian aku akan bilang sama kamu siapa dari rakyat ini yang akan aku pilih untuk melawan Midian. Terus kemudian ketika rakyat itu minum, Tuhan bilang begini ke Gideon, orang yang mengambil air dengan tangannya dan menghirupnya ke mulutnya, itulah yang akan engkau panggil berperang. Jadi orang yang minum langsung berlutut dan meminum airnya dengan mulutnya dan lidahnya dari air, itu tidak dipilih. Ternyata yang menghirup air dengan tangannya dan membawanya ke mulutnya hanya ada 300 orang. Tuhan bilang ke Gideon seperti ini, dengan 300 orang itulah kamu akan mengalahkan orang Midian. Tapi Gideon sepertinya agak takut. Jadi Tuhan bilang, Gideon, kalau kamu takut, turunlah bersama Purah, temanmu itu, ke perkemahan orang Midian. Nanti aku akan membawa kamu untuk mendengarkan, dan kemudian setelah itu kamu akan berani. Ternyata apa yang didengar Gideon? Di perkemahan Midian itu, Gideon mendengar ada orang yang sedang bercerita kepada temannya tentang mimpinya.
Orang itu bilang begini, "Aku mimpi ada sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh. Terus kemah ini runtuh." Nah, temannya yang mendengar cerita tadi menjawab, "Itu pedangnya Gideon, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya Gideon." Mendengarkan itu, Gideon menjadi bahagia. Dia yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan membantu orang Israel. Karena itu, Gideon mengambil orang yang 300 tadi dan mengatakan kepada mereka, "Ambillah sangkakala, buyung, dan suluh." Sangkakala itu seperti trompet ya adik-adik. Buyung itu seperti kendi. Suluh itu obor yang ada apinya. Terus kemudian dengan sangkakala, buyung, dan obor tadi, mereka mengelilingi perkemahan Midian. Terus mereka meniup sangkakala itu dan berseru bersama-sama, "Demi Tuhan dan demi Gideon." Terus kemudian mereka juga memukul buyung tadi, memecahkan buyung tadi, dan memegang obor di tangannya. Terus kemudian ketika orang Midian mendengar itu, mereka semuanya kaget. Orang Israel berteriak lagi, "Pedang, demi Tuhan dan demi Gideon." Jadi kacau balau lah orang Midian itu. Mereka kaget, seluruh tentaranya kacau balau. Mereka berteriak-teriak dan melarikan diri. Orang Israel menang melawan orang Midian karena Tuhan telah membuat orang Midian menjadi kacau balau. Demikianlah Tuhan telah membantu orang Israel mengalahkan orang Midian yang banyak sekali hanya dengan 300 orang. Demikian cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar bersama ya adik-adik ya, cerita mengenai bangsa Israel yang dipimpin seorang hakim namanya siapa adik-adik? Gideon. Iya betul. Adik-adik, tadi bangsa Israel dipimpin oleh Gideon untuk melawan bangsa mana adik-adik? Berperang ya, melawan bangsa Midian. Kenapa adik-adik kok bangsa Israel harus berperang melawan bangsa Midian? Karena adik-adik, bangsa Midian berbuat jahat kepada bangsa Israel. Kenapa kok bangsa Midian diizinkan Tuhan berbuat jahat kepada bangsa Israel? Ternyata adik-adik, bangsa Israel mulai tidak taat kepada Tuhan. Bangsa Israel mulai tidak rajin berdoa, bahkan melupakan Tuhan adik-adik. Aduh, sedih sekali adik-adik ya. Bangsa Israel melupakan Tuhan, tidak rajin berdoa lagi. Nah, karena bangsa Israel mengalami penderitaan, mereka kembali mengingat Tuhan. Mereka kembali berdoa kepada Tuhan. Bahkan mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami yang seringkali melupakan Engkau. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa melawan bangsa Midian." Nah, adik-adik, bangsa Israel kembali tekun berdoa. Kira-kira Tuhan menolong gak adik-adik? Pasti menolong, betul, karena Tuhan luar biasa penuh kasih dan luar biasa baik. Ya, adik-adik, akhirnya bangsa Israel tadi menang apa kalah melawan bangsa Midian adik-adik? Iya betul, menang. Iya, karena Tuhan memimpin bangsa Israel ya adik-adik melalui Gideon. Iya, adik-adik, Tuhan itu sangat penolong kepada kita semua. Seperti tadi ya dialami oleh bangsa Israel. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik semua yang suka minta pertolongan sama Tuhan? Angkat tangannya. Mana? Oh, wah, good. Di saat
di saat adik-adik mau belajar, mintalah pertolongan sama Tuhan. Ya adik-adik ya. Karena Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Ya, oke adik-adik? Dalam kesulitan apapun, adik-adik harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, kita percaya ya bahwa Tuhan akan menolong adik-adik karena Tuhan luar biasa baik. Tuhan penuh kasih karena Tuhan kita adalah Tuhan penolong. Nah adik-adik, kadangkala kita suka malas berdoa, kadangkala kita melupakan berdoa, bahkan kadang-kala kita malas sekolah minggu, melawan orang tua, atau kita malas bersaat teduh atau membaca renungan harian, membaca Alkitab. Adik-adik, minta ampun ya sama Tuhan ya. Iya, minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan mengampuni dan adik-adik kembali lagi meminta pertolongan kepada Tuhan dalam setiap harinya ya. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penolong. Amin. Nah, adik-adik, untuk menyatakan tekad kita bahwa kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan terus karena Tuhan kita penolong, kita mau menaikkan satu lagu, Yesus itulah satu-satunya. Kita tepuk tangannya adik-adik ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, Tumpamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, Tumpamu besar di surga. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, Tumpamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, Tumpamu besar di surga. Oke, mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah mengajar kami dan meyakinkan kami melalui cerita Gideon dan bangsa Israel bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong kami. Engkau maha kasih dan Engkau sangat mengasihi kami. Engkau luar biasa baik. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Tuhan untuk setiap hari senantiasa mengandalkan Engkau karena Engkau adalah sumber pertolongan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini adik-adik bisa membuka di Mazmur 54 ayat yang ke-6 yang bunyinya, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ya, adik-adik hafalin ya, bisa kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Dan untuk aktivitasnya hari ini, adik-adik di kelas balita bisa membuat terompet bersama mama papa, bersama orang tua ya. Kelas kecil juga membuat terompet. Nanti kakak akan kasih tutorialnya cara membuat terompetnya dan bahannya juga bisa diambil di gereja. Ya, adik-adik ya. Oke. Kemudian untuk kelas tanggung, adik-adik kelas tanggung silahkan mengumpulkan ya cerita pengalaman adik-adik mengenai pertolongan Tuhan dalam diri adik-adik atau dalam keluarga adik-adik. Ya, adik-adik ya. Oke, mengerti semuanya ya? Oke, adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menjadi penolong kami dalam setiap kesusahan kami,
dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap persoalan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih atas pimpinan dari Engkau. Kiranya Engkau terus boleh pimpin anak-anakmu sehingga setiap hari menjadi anak-anak yang seturut dengan Engkau, taat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Untuk aktivitas kelas balita yang digunakan adalah lembar aktivitas, gunting, dan juga double tip. Untuk kegiatan menggunting bisa minta tolong mama papa ya. Sudah mau selesai nih. Adik-adik yang kerjakan aktivitas sekolah minggu, jangan lupa share ke kakak sekolah minggu ya. Nanti akan dihitung sebagai poin. Terima kasih.